Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Umi Nini Gawa dan Maira TV YouTube channel dalam Sirah Nabawiyah Cerita Rasulullah bagian bab yang ke-16. Hari ini kita bertemu, semoga semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, sehat walafiat. Dengan mendengarkan kisah Rasulullah, semoga meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita untuk mencintai Rasulullah, Nabi besar Muhammad SAW, manusia paling mulia, manusia yang paling disayang Allah, yang kelak di akhirat kita semua akan mendapat syafaatnya. Amin ya robbal alamin. Kita mulai ya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Cerita yang kemarin, Muhammad ikut pamannya yang bernama Abu Thalib, dan Abu Thalib menyayangi Muhammad dengan sepenuh hati karena budi pekertinya, sifatnya yang jujur, yang mulia, yang berakhlak mulia, sehingga Abu Thalib menyayangi melebihi dari putra-putranya sendiri. Yang bab 15 kemarin, yang terakhir, doa Muhammad dan Abu Thalib untuk menurunkan hujan karena daerah Mekah dilanda oleh kekeringan. Untuk yang ke-16 ini, Muhammad kecil merasa pengap sekali melihat kehidupan di Mekah. Setiap hari dilihatnya anak-anak fakir miskin seusianya bekerja bersama-sama dengan bertelanjang tanpa memakai baju, tanpa ada rasa malu untuk membantu orang tuanya karena dalam kondisi kemiskinan. Dan Muhammad pun juga melihat setiap malam pintu-pintu rumah orang-orang kaya tertutup rapat, di dalamnya mengadakan pesta pora, bernyanyi, menari, mabuk-mabukan sampai pagi yang dijaga oleh budak-budaknya. Padahal di tempat lain ia melihat orang-orang berjuang mencari rezeki antara hidup dan mati, sehingga ada gap antara orang kaya yang berpesta pora, sedangkan di tempat lain ada yang sangat kelaparan, menderita kemiskinan. Muhammad pun juga sering sekali melintas melihat rumah-rumah gubuk reot yang di dalamnya itu rumah kumuh reot, dan pintu-pintunya juga tertutup rapat, tetapi di dalamnya tinggal orang-orang yang hidupnya menderita. Orang-orang itu jika tidak memiliki bahan makanan untuk esok harinya, anak perempuannya, istrinya, atau ibunya akan digadekan, dikumpulkan, digadekan kepada orang kaya, dijadikan budak untuk membayar hutang. Begitu penderitaan orang yang sangat miskin dalam keadaan seperti itu. Muhammad sangat pengap sekali melihatnya. Dengan sedih, Nabi Muhammad juga di depan gubuk-gubuk itu ada melihat para pemuda-pemuda yang sedang duduk-duduk berkumpul. Pikiran mereka dipenuhi impian, angan-angan tentang datangnya mukjizat yang akan mampu membebaskan Mekah dari kebiadaban. Para pemuda itu berkumpul mengelilingi seorang laki-laki yang mereka bercerita tentang legenda-legenda indah orang-orang terdahulu yang berjuang melawan raja-raja yang sewenang-wenang. Suatu saat pada usia 12 tahun, Muhammad berusia 12 tahun, Abu Thalib berniat akan pergi berdagang ke negara Syam untuk mencari nafkah. Tetapi Muhammad ingin sekali ikut berdagang pamannya. Abu Thalib bilang, perjalanannya itu sangat jauh nak, dan sangat sulit karena melewati padang pasir yang begitu luas. Bagaimana kamu bisa ikut? Nanti aku tidak rela melihat kamu mengalami kesulitan yang begitu berat. Namun Nabi Muhammad bilang, siapa lagi paman tempatku berlindung, karena aku akan sangat kesepian apabila ditinggal paman untuk berniaga. Abu Thalib hatinya terharu
tidak bisa meninggalkan Muhammad sendiri. Aku tidak bisa terpisah oleh Muhammad, dan Muhammad pun tidak akan bisa terpisah olehku. Dan aku kepada siapakah paman apabila paman meninggalkan aku berniaga, dan aku seorang diri. Dan apabila nanti paman pergi, aku begitu Muhammad menghibah kepada pamannya agar bisa diajak berdagang ke Sam. Abu Thalib sangat terharu. Demi Allah, aku pasti akan membawamu nak pergi berdagang. Ia tidak boleh berpisah dari aku, dan kamu pun jangan berpisah darimu selama-lamanya. Begitulah Abu Thalib saking sayangnya kepada kemenakannya yang bernama Muhammad. Kemudian di Mekah itu ada seorang peramal yang bernama Lihab. Itu orang Quraisy sering mendatangi Lihab dengan membawa anak-anaknya untuk diramal. Suatu hari Lihab melihat Muhammad, kemudian kemarilah nak, dipanggillah Muhammad oleh Lihab. Namun Abu Thalib tahu begitu, karena dia peramal, Muhammad disembunyikan oleh Abu Thalib, sehingga Lihab pun berteriak-teriak, "Hei, celakalah kalian, bawa ke sini anak itu, anak muda yang aku lihat tadi. Demi Allah, anak itu akan menjadi orang besar di kemudian hari. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad." Nah, setelah itu Muhammad ikut pamannya berdagang ke Sam. Nah, berangkatlah rombongan kafilah Quraisy menuju ke Sam. Ketika tiba di Busra, mereka melewati rumah pendeta, yaitu rumah ibadah seorang pendeta Nasrani bersama Buhairah. Ia adalah pendeta yang pandai. Di rumah ibadahnya itu selalu ada pendeta dan umat Nasrani yang menuntut ilmu kepadanya. Jadi Buhairah itu adalah pendeta di daerah Busra. Biasanya Buhairah itu tidak pernah menggubris ada ada rombongan Quraisy yang berdagang setiap tahun melewati itu, tidak pernah menggubris. Namun saat ini, pada hari ini, diri Buhairah berubah ketika melihat rombongan Quraisy, rombongannya Abu Thalib tadi dan Muhammad singgah dekat rumah ibadahnya. Buhairah memerintahkan para pembantunya untuk memasak masakan yang banyak. Buhairah berbuat demikian karena begitu melihat dari jendelanya itu ada awan kecil yang mengikuti rombongan Abu Thalib beserta Muhammad. Awan kecil yang selalu mengikuti kemanapun rombongan Abu Thalib dan Muhammad tadi lewat. Maka dari itu kafilah pun yang sedang beristirahat di bawah pepohonan dekat rumah Buhairah tadi, Buhairah bergegas mendatangi kafilah Abu Thalib bersama rombongan tadi yang ada Nabi Muhammad yang sedang beristirahat di bawah pohon. "Hai orang-orang Quraisy, sungguh aku telah menyiapkan makanan untukmu yang banyak sekali, dan kamu saya undang makan ke rumahku, baik kamu orang dewasa, anak kecil, budak, siapapun rombongan yang di sini, saya persilahkan untuk semua makan di rumahku," katanya begitu. Nah, salah seorang dari Quraisy tadi juga terkejut, "Loh, kok begitu ya? Biasanya kan tidak pernah." "Demi Allah, hai Buhairah, alangkah istimewanya engkau berbuat kepada kami hari ini. Padahal tempatmu ini, kami sering sekali melewati tempatmu ini, namun kamu tidak pernah mengundang kami makan." "Engkau benar," jawab Buhairah.
Dulu aku memang seperti yang engkau katakan, tidak pernah mengundang kamu makan. Namun untuk saat ini sangat istimewa bagi aku untuk mengundang kalian makan di rumahku. Tapi harus semua ya, tidak boleh ada yang ketinggalan, kata Bu Hairo seperti itu. Dengan senang hati rombongan Quraisy tadi pada masuk ke rumah Bu Hairo untuk memenuhi undangannya. Hanya saja Muhammad tidak ikut karena ia masih kecil. Padahal tadi sudah dibilang oleh Bu Hairo, kecil, besar, dewasa, tua, suruh masuk semua. Namun Muhammad dianggap masih kecil, tidak masuk karena ditugaskan menjaga perbekalan kafilah tadi. Nah, Abu Thalib itu tadi berniaga ke Sam itu kira-kira tahun 582 Masehi, berangkat ke negeri Sam. Sam saat itu adalah sebuah negeri yang wilayahnya sekarang ini meliputi Syria, Yordania, dan Palestina. Nah, Sam berada di bawah pemerintahan Romawi Timur. Nah, pada hari ini bab yang ke-16 di sini dulu, sampai bertemu untuk bab yang 17 besok ya. Jangan lupa lihat terus, like, subscribe, komen, bagikan. Terima kasih. Apabila ada salah, Umi Nini Gawat menyampaikan, mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.